obrolan serbada selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa di podcast Oh Serba, obrolan serba ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang banget bisa kembali menyapa Sobat Kom yang tentunya sampai saat ini masih setia nih menonton podcast Oh Serba. Apalagi kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, dan semoga teman-teman semua yang lagi nonton tetap bisa menjalankan ibadah puasanya, selalu sehat, dan juga terus bisa beraktivitas hingga nanti menyelesaikan ibadah puasanya. Amin ya rabbal alamin. Nah Sobat Kom, pada episode kali ini kita akan membahas tema atau membawakan tema tentang bagaimana keutamaan istighfar. Jadi bagaimana kita tahu istighfar ini kan salah satu zikir yang insya Allah sering kita lantunkan lah. Jadi bagaimana keutamaannya, nah itu kita akan bahas bersama dengan Ustadz Anwar Sadat Badawi, SQ SPDI, yang merupakan Imam Besar Masjid Al-Kausar PT Badak NGL. Selamat datang Ustadz. Terima kasih sudah datang kembali di podcast Serba Ustadz, yang insya Allah bisa membawa manfaat buat Sobat Kom tentunya yang lagi nonton di rumah. Seperti itu. Iya, jadi pada episode kali ini kita akan membahas apa saja sih Ustadz keutamaan istighfar, seperti itu. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du. Sobat Kom yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan pendengar Praja FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari yang cerah ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, di hari Jumat yang merupakan penghulu dari segala hari, yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang mulia, Nabi SAW menyebutkan Sayyidul Ayyami indallahi yaumal Jum'ah, bahwa penghulu dari segala hari adalah hari Jumat. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang, di mana dua nikmat ini, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kebanyakan manusia lalai dan tertipu dengan dua nikmat ini, di mana beliau SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tertipu dari dua nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kemudian yang kedua nikmat waktu luang. Sehingga kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Sobat Kom, kita bisa kembali mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan edisi kali ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar. Yang ingin saya sampaikan sebelumnya, yaitu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu anhu, Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Jadi barang siapa di antara kalian yang berada di waktu pagi, dia mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, kemudian mu'afan fi jasadi, ya, sehat jasadnya, diberikan kesehatan badan, wa indahu qutu yaumi, dan memiliki makanan pokok pada hari tersebut di rumahnya. Kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunia, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Ini keutamaan
Ya. Sobat.com yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian memperbanyak kalimat zikir, yakni istighfar. Baik itu dengan kata atau kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh dengan astaghfirullahal azim atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Di mana kita ketahui bahwa setiap insan, setiap manusia tidak luput dari kesalahan, dari kekhilafan dan dosa. Karenanya kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar, bertaubat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfirullah, fa inni atubu ila Allah fil yaum," dalam riwayat yang lain, 70 marrah. Wa fi riwayatin 100 marrah. Wahai segenap manusia, mohon ampunlah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ila Allah fil yaum, karena sesungguhnya aku memperbanyak bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dalam sehari 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, beliau maksum, yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat beliau begitu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat tahajud, sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, beliau mengatakan, "Limadza tasna hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan hal yang demikian, begitu semangatnya engkau dalam beribadah? Hatta yatafattara qadamah, sehingga kaki beliau, tumit beliau bengkak-bengkak. Ya. Disebabkan karena lamanya beliau tulul qunut, lamanya beliau berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Padahal sesungguhnya Allah telah mengampuni segala dosa-dosa engkau dan mengampuni segala dosa-dosa engkau, yang baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Namun apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada istrinya yang mulia Sayyidatuna Aisyah, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa, sobat kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalah kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kekhilafan sebagai umatnya, maka sangat harus kita, seyogianya lah kita untuk memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan istighfar di dalam Islam, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, ini ada beberapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah keutamaan istighfar adalah bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara min al-istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, man lazimal istighfar, dalam riwayat yang lain man lazimal istighfar, barang siapa yang terus menerus continue dia mengucapkan, melafalkan kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya untuk kelapangan di dalam hatinya. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesusahan Allah akan memberikan
jalan keluarnya. Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwanya, ketentraman dalam hatinya, dan yang lebih dari itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi yang pertama di antara keutamaan istighfar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa seorang hamba. Yang kedua adalah mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat ke-33 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengadab sebuah kaum mereka sementara mereka berzikir kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Bahkan di antara ciri hamba-hamba Allah yang saleh di waktu sahur-sahur mereka, apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Di waktu sahur-sahur mereka, di pertengahan malam mereka memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobatkom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, bahwasanya di antara keutamaan istighfar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rezeki. Ya, Allah akan membukakan pintu rezeki. Allah akan menurunkan rezeki kepada setiap hambanya yang berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Nuh ayat 10 sampai di ayat ke-12. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak kepada kaumnya agar senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an ketika menceritakan Nabiullah Nuh alaihi salam? Beliau mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, kaumku, kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "Faqultu astaghfiru, mohon ampunlah kalian kepada Allah, kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang Maha Pengampun. Yang dengan sebab itu, ya, yursilis sama alaikum midrar, niscaya Allah akan menurunkan air hujan yang lebat untukmu. Wa yumditkum bi amwal wa banin, dan memperbanyak harta serta anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai." Kemudian berikutnya di antara keutamaan istighfar, menenangkan hati dan menghilangkan kesedihan. Jadi istighfar dapat membuat hati lebih tenang dan damai karena seseorang atau seorang hamba menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebagaimana sering kami katakan bahwa orang baik punya masa lalu dan orang buruk punya masa depan. Artinya dia tidak boleh untuk pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan agar setiap hamba-hamba Allah ini kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan keutamaan bagi mereka yang memperbanyak istighfar. Allah memberikan motivasi, ya, kepada mereka-mereka yang mungkin banyak melakukan kesalahan, dosa dan maksiat. Allah katakan di dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan keburukan, kesalahan, kekhilafan, berbuat dosa dan kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa, hadirin sekalian? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa hambanya. Ini merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa orang yang memperbanyak istighfar akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa keutamaan dari kalimat istighfar, kalimat yang setiap selesai salat fardu kita mengucapkan kalimat istighfar, ya, minimal sebanyak 3 kali, ya, kita mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perwujudan seorang hamba
ketika banyak melakukan kesalahan, perbuatan dosa, kekhilafan, dia bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu di antara kisah yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, yaitu ketika ada 3 orang laki-laki yang mengadukan berbagai macam permasalahannya kepada salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang mana laki-laki yang pertama ini, pemuda yang pertama ini datang kepada beliau ingin mendapatkan solusi atau nasihat atau mungkin amalan-amalan yang bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan jawaban terhadap problema yang sedang dihadapi. Yang pertama, laki-laki pertama tersebut mengatakan, "Wahai Imam Imam Hasan Al-Basri, sungguhnya kami di daerah kami ya sedang musim paceklik, musim kekeringan, ya, tidak turunnya hujan, musim kemarau. Ya, mungkin ada amalan-amalan yang bisa engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa menyampaikan kepada kaum kami, kepada penduduk kami, ya, sehingga Allah menurunkan air hujan." Kemudian singkat cerita yang kedua, laki-laki yang kedua datang kepada Imam Hasan Al-Basri. "Wahai Imam, kami sudah lama berpuluh-puluh tahun berumah tangga, ya, bahkan mungkin belasan tahun berumah tangga, namun kami juga belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan momongan, diberikan anak-anak. Ya, padahal kami menginginkan agar Allah memberikan kami keturunan. Mungkin ada solusi atau amalan yang bisa kami amalkan." Kemudian yang terakhir, laki-laki yang ketiga yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri dengan 3 pertanyaan yang berbeda dan pada akhirnya dijawab dengan satu jawaban yang sama. Yang ketiga, "Wahai Imam, kami sudah lama mengarungi bahtera rumah tangga, namun ekonomi kami sangat sulit sekali. Kami hidup di bawah garis kemiskinan, ya, dalam keadaan fakir, ya, tidak memiliki apa-apa. Mungkin ada satu amalan yang bisa menjadikan sebab kami diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Imam Hasan Al-Basri mendengarkan 3 pertanyaan dari laki-laki, ketiga laki-laki ini, 3 pertanyaan. Kemudian beliau menjawab dengan satu jawaban yang sama, "Hendaklah kalian memperbanyak kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala," yang tadi disebutkan dalam surah Nuh itu. Dan itulah yang dibaca oleh Imam Hasan Al-Basri. Wahai saudaraku, tidakkah engkau pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Wahai kaumku, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah satu-satunya zat yang Maha Pengampun, yang dengan sebab seorang hamba dia memperbanyak istighfar, ya. Jawaban pertanyaan laki-laki yang pertama, kedua dan ketiga ini terjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab istighfar, Allah katakan, "Yursilis sama alaikum midrar." Allah akan turunkan air hujan, Allah akan turunkan air langit keberkahan, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadinya musim kemarau, musim paceklik, kekeringan, Allah turunkan air hujan. Yang kedua, "Wa yumditkum bi amwal wa banin." Allah akan berikan anak-anak keturunan yang lucu, yang saleh dan salehah. Dan Allah akan memberikan keluasan rezeki, diluaskan hartanya, diberikan harta yang penuh dengan keberkahan, harta yang halalan thayyibah. Mudah-mudahan yang sedikit ini, hadirin para pemirsa, para pendengar Praja TV, Sobatkom yang dimuliakan oleh Allah, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bisa memaksimalkan khususnya ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Ustadz, luar biasa, Masya Allah. Berarti memang begitu banyak keutamaan untuk istighfar ya Ustadz ya. Apalagi istighfar ini salah satu zikir atau kalimat yang harus kita lafalkan atau ucapkan ketika selepas sholat fardu ataupun sholat-sholat lainnya. Ustadz, satu pertanyaan dari Anis. Jadi kan kalimat istighfar ini termasuk di dalam zikir. Zikir itu identik dengan ada medianya Ustadz, ada tasbih, baik tasbih yang bijian itu atau yang digital. Nah, sebenarnya ada nggak sih Ustadz aturan tertentu
tentang bagaimana kita kapan kita harus melafalkan zikir tersebut atau kalimat istighfar. Kita perlu dengan medianya kah, atau memang dalam posisi apapun, misalnya lagi di jalan atau misalnya lagi berkegiatan tiba-tiba ingin berzikir beristighfar, sah-sah saja atau tetap harus ada medianya atau seperti apa, Ustaz? Iya. Pertanyaan yang baik dari Mbak Anis, Masya Allah, terkait dengan kalimat istighfar ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, ya, di antara ciri orang-orang yang beriman yaitu mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kalian akan menjadi tenang, ketentraman. Dan bagaimana kita memperbanyak berzikir kepada Allah? Apakah cukup hanya dengan selepas salat fardu, salat yang diwajibkan oleh Allah, atau salat sunnah, atau di mana saja kita bisa beristighfar, memohon ampun, ya, berzikir kepada Allah. Baik itu zikir-zikir yang muqayyad, yang khusus, yang sudah ada aturannya dalam ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ataukah zikir yang sifatnya mutlak. Ada zikir, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, ada zikir yang sifatnya umum. Jadi kapan saja, berapa jumlahnya, sebanyak mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fadhkurullaha dzikran katsira, ya, perbanyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Adapun di mana kondisi seperti apapun, ya, hal ini diperbolehkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik di saat dia dalam keadaan berdiri, ya, qiyaman wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk-duduk seperti kita ini, au 'ala junubihim, atau dalam keadaan dia sedang berbaring, ya, dia senantiasa lisannya basah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di antara tuntunan atau yang diajarkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berzikir, yaitu Nabi SAW mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih biyamini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung kalimat-kalimat tasbihnya, ya, termasuk subhanallah, tahmidnya alhamdulillah, takbirnya Allahu akbar, tahlilnya kalimat la ilaha illallah biyamini, yaitu dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Karena kelak jari-jari tangan inilah yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin bila hal ini mungkin mungkin ada hal-hal yang mungkin jadi penghalang, ya. Bisa dengan juga untuk pengingat, karena mungkin orang tua yang mungkin sudah lanjut usia dan seterusnya, ya, bisa menggunakan, ya, tasbih atau syubha itu, ya, sebagai media untuk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mengetahui mungkin jumlahnya, ya, 33 atau 100, ya, kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah, misalnya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau kalimat istighfar. Tadi disebutkan Rasulullah itu setiap hari 70 kali. Ya, kemudian juga beliau dalam riwayat yang lain 100 kali istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal ini boleh-boleh saja dibaca di mana saja dan kapanpun. Kita senantiasa hati ini connect, ya, hati ini senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sah-sah saja, ya, Ustaz, ya, ketika memang semakin mulut kita ini basah untuk terus berzikir, semakin baik, ya, Ustaz, ya. Jadi ada tadi mungkin zikir-zikir yang memang khusus dibacakan pada saat sholat, tapi ada juga nih zikir dan yang termasuk istighfar ini, zikir mutlak itu, ya, sifatnya umum, ya. Jadi sifatnya umum dan bisa dilafalkan di mana saja dan kapanpun, ya, Ustaz, ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Anwar Sadat atas pemaparannya, dan semoga bisa membawa manfaat untuk Sobatkom yang lagi nonton tentunya. Amin, dan juga pengingat kita semua untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sobatkom dimanapun kalian berada, terima kasih sudah selalu setia menyaksikan kita di channel YouTube Raja TV, dan teman-teman bisa saksikan kita juga di lewat aplikasi Android
yang tersedia di Play Store teman-teman. Dan tetap semangat puasanya, masih ada setengah bulan lagi sampai kita bertemu di Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan sampai jumpa, saya Anissa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.